semua, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas sering berhubungan apakah bisa menyebabkan infeksi saluran kencing atau ISK. Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Salah satu yang sering dialami oleh wanita yaitu ISK atau infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing ini terjadi apabila saluran kencing ini ada kumannya, gampangannya seperti itu. Jadi kuman yang tidak normal itu tadi ada di saluran kencing dan menginfeksi, baik itu di saluran kencing ataupun di vesika urinarianya, tong kencingnya, atau jika infeksi tidak ditangani, infeksi tidak diobati, bisa menjalar sampai ke ureter, yaitu saluran yang menghubungkan dari kantong kencing ini ke ginjal. Infeksi saluran kencing bisa terjadi ketika adanya bakteri yang masuk di saluran kencing wanita. Saluran kencing wanita ini sangat pendek, hanya sekitar 4-5 cm. Berbeda dengan saluran kencing laki-laki yang lebih panjang daripada wanita. Kalau saluran kencing di wanita itu pendek, jadi memang rentan sekali terinfeksi dan menimbulkan rasa sakit, kram, ngilu di perut bagian bawah, kencing juga sakit. Bakteri yang menginfeksi saluran kencing ini bisa saja terbawa dari ketika berhubungan, bisa saja terbawa karena salahnya membersihkan area vulva kita. Contohnya waktu pas BAB kemudian ceboknya itu dari belakang ke depan. Nah, ini memungkinkan sekali kuman dari area dubur terbawa ke depan sehingga menginfeksi saluran kencing. Maka sebaiknya kalau kita cebok, kalau kita BAB terus cebok, itu membasuhnya itu menyamping atau dari depan ke belakang. Tidak ada patokan khusus sebenarnya berapa kali berhubungan dalam seminggu agar tidak terjadi infeksi saluran kencing. Yang harus diperhatikan adalah kebersihannya. Aktivitas berhubungan memang memungkinkan sekali pertukaran kuman bakteri dari laki-laki ke perempuan. Nah, ketika ada salah satu dari kita yang tidak bersih, contohnya ketika istrinya bersih tetapi suaminya nggak bersih, atau suaminya bersih tetapi istrinya tidak bersih, ini bisa saling mempengaruhi. Contohnya ketika istri sudah menjaga kebersihan area organ intim, tetapi ternyata suaminya tidak menjaga kebersihan area organ intim. Memungkinkan sekali kuman dari laki-laki berpindah ke perempuan. Dan akhirnya karena saluran kencing wanita itu lebih pendek, wanita lebih beresiko terkena infeksi saluran kencing. Setelah berhubungan, sebaiknya segera kencing dan segera bersihkan organ intim kita untuk mengurangi resiko terinfeksi saluran kencing. Ciri-cirinya jika kita mengalami infeksi saluran kencing, yang pertama perut bagian bawah kita itu terasa sakit, terasa ngilu, terasa ingin kencing, tetapi pas mau kencing itu hanya sedikit sekali. Kemudian bisa juga rasanya nyeri, rasanya panas ketika mau kencing, atau setelah kencing itu rasanya ngilu, rasanya panas. Nah, kemudian ada juga kadang-kadang yang disertai juga dengan rasa mual. Bahkan ada juga yang disertai demam. Nah, jika teman-teman mengalami ini, segera periksa ke dokter ya, agar mendapatkan terapi obat-obatan sesuai dengan kasus kita. Selain itu, penting sekali untuk mencukupi kebutuhan cairan, yaitu 8-10 gelas air putih per hari untuk menghindari resiko terkena infeksi saluran kencing. Oke, terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.